notaris yang sudah ada sekarang ini sudah terlalu banyak menurut Ibu Betul. atau kurang? Banyak. Justru yang kurang itu kalau tentu saja daerah pelosok ya. Jadi kayak misalnya yang ke arah timur ya Pak ya. Jadi kayak Kalimantan, Sulawesi. Nah itu saya rasa pasti banyak sekali. Memang kalau di Kota Malang udah banyak sekali ya, kayak notaris, dokter gigi kan pasti juga banyak kan. Tapi kan sekali lagi gimana kebutuhan zaman kan sekarang pasti banyak sekali yang membutuhkan jasa notaris. Emang dari awal suka hukum? Papa di PNS bagian hukum? Bukan, di keluarga saya baik keluarga mama ataupun papa nggak ada yang ini hukum. Bener-bener nggak ada. Jadi waktu itu makanya saya tadi bilang Pak, kecemplung saya ini Pak. Lah kok bisa? Udah kadung kecemplung kok nanggung ya, sudah sekalian aja. Sebelum menikah ya Pak ya, kan pasti tinggalnya sama papa. Kalau saya mau sesuatu pasti saya harus ekstra usaha untuk mendapatkan apa yang saya mau. Nggak tinggal mah gini langsung dikasih. Wah nggak ada ceritanya Pak. Pasti saya harus ada apanya ya, usaha untuk supaya saya dapat yang saya mau gitu. Tapi memang dari saya lari naik tangga nih agak nafas ya. Ini dulu Pak, ambil napas dulu, tenang dulu. Saya juga gitu kok, kalau habis mau naik, setelah naik tangga ngos-ngosan kok. Iya ngos-ngosan. Sama. Buru-buru tadi. Iya nggak apa-apa. Ini tadi dari kantor Bu Adin atau langsung? Saya dari kantor tadi. Dari kantor langsung ke sini. Lumayan rame. Syukurlah. Ya. Pokoknya ada aja, ya udah kita jalan ya Pak ya. Disyukuri. Bu, selalu dengan tamu yang selalu datang kita sudah mulai sebenarnya. Oh oke. Oh iya betul. Apa kabar Bu Adin? Baik Pak Imam. Pak Imam apa kabar juga? Alhamdulillah. Syukurlah. Apa kabar teman-teman Victorian? Jumpa lagi kali ini dengan kita udah kenal lama ya Bu ya. Baru kali ini kita bertatap muka dan biasanya kenalannya kita kalau bertemu Ibu pakai masker, ya kan? Saya pakai masker dan terus terang baru kali ini saya melihat langsung seluruh wajah Bu Adin. Iya ya betul ya Pak. Ya, benar, baru kan? Hari ini kita ketemu benar-benar lepas masker. Ya, betul, ketemunya memang dalam hal bisnis ya, dalam hal ini Bu Adin selaku salah satu notaris di Malang Raya. Begitu ya? Kota Malang ya. Kota Malang. Betul, Kota Malang. Notaris itu harus terwilayahkan. Maksudnya gini, kalau notaris Kota Malang ya Kota Malang. Apakah bisa juga di kota yang lain atau gimana? Kan ada 2 jabatan, saya notaris dan PPAT. Ah. Kalau notaris itu wilayah jabatannya 1 provinsi. Jadi misalnya saya boleh ke Surabaya, ke Pasuruan, pokoknya yang masih melingkupi Jawa Timur berarti kan. Nah kalau PPAT baru per wilayah. Kota Malang, Kabupaten Malang, nah itu sudah berbeda. Bedanya notaris dan PPAT? Mungkin Victorian. Bedanya notaris PPAT. Notaris itu lebih ke akta-akta yang kayak misalnya buat perjanjian sewa menyewa, pembuatan PT. Itu notaris? Iya. Terus abis gitu perjanjian nikah yang lagi sekarang booming. Terus habis gitu nanti kita bahas di perjanjian nikah nih. Oh ya boleh. Kok booming ya? Saya jujur belum ngikutin nih. Terus terang. Boomingnya karena sudah menikah saya. Yang ini sih Pak. Sebentar nanti kita terus PPATK-nya. Kalau PPAT-nya itu lebih ke yang tanah. Jadi misalnya jual beli tanah, terus menjaminkan sertifikat ini di suatu bank, terus hibah. Seperti itu. Jadi khusus untuk PPATK. Yang tanah. Khusus tanah itu PPATK. Ya, betul. PPAT, Pak. PPATK. PPATK lagi. PPAT. Ya, betul. Kalau notaris itu sewa menyewa bangunan, sewa menyewa gedung dan seterusnya. Perjanjian kerjasama, kontrak itu. Gitu Pak Imam. Dan notaris itu bersifat Jawa Timur, bersifat wilayah yang lebih luas, provinsi. Ya. Kalau PPAT itu daerah lokal, wilayah. Betul, kota, kabupaten. Mohon maaf, Bu Adin notaris plus PPAT Kota Malang. Oh,
Oh, notaris Jawa Timur, Notarisnya PPAT-nya ya, Kota Malang. tapi tetap notaris sendiri akan ditanya di mana kantornya, alamatnya. Nah, itu saya yang di Kota Malang. Kota Malang untuk Iya, PPAT-nya. betul. Betul Pak Imam. Ibu kayak gitu. sendiri begini, biasanya kan ada notaris kalau itu lawyer ya. Lawyer, Lawyer betul. and friend and Partner. Betul. Ini kalau notaris banyak kan memang sendiri ya. Sendiri. Baru betul. dengan staffnya. Benar. Juga yang di kantor kan suka ada plang atau misalnya namanya dia. Nah, itu kan sendiri, nggak ada yang namanya notaris A dan partner seperti itu. Memang ya hanya boleh satu. Hanya boleh satu ya. Ya, dia juga nggak boleh buka cabang. Masih ada peluang nggak buat orang kuliah di noktariatan? Masih, Pak. Artinya dalam peminatnya sisi, banyak. Iya, peminat pasti banyak, Bu. Maksud saya dari sisi permintaan terhadap notaris sendiri dalam dunia bisnis itu apa maksudnya? Notaris yang sudah ada sekarang ini sudah terlalu banyak menurut Ibu. Betul. atau kurang? Banyak. Justru yang kurang itu kalau tentu saja daerah pelosok ya. Jadi kayak misalnya yang ke arah timur ya Pak ya. Jadi kayak Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu saya rasa pasti banyak sekali. Memang kalau di Kota Malang udah banyak sekali ya, kayak notaris, dokter gigi kan pasti juga banyak kan. Tapi kan sekali lagi gimana kebutuhan zaman. Kan sekarang pasti banyak sekali yang membutuhkan jasa notaris. Nah, kan nggak mungkin mengacu ke notaris A, B, C. Pasti kan bagi-bagi job gitu loh Pak. Pasti ya nggak apa-apa sih, dengan banyaknya notaris kan juga makin ini ya membantu. Menurut Ibu saat ini kebanyakan atau yang notaris yang ada apa kurang? Cukup. Ya? Gak mau bilang kebanyakan, gak mau bilang kurang, cukup gitu ya? Cukup. Dan itu cukupnya itu dia banyakannya di daerah Jawa, Pulau Jawa ya maksudnya Ibu tadi. Iya, kalau di luar Jawa sebenarnya masih Jawa. Kurang ya. Terutama yang ke timur sih kalau menurut saya ya, karena kalau lihat ini ya, kan kalau pengajuan notaris itu kan ke AHU, Menteri Hukum dan HAM. Di situ kita bisa lihat tahun ini sudah berapa yang waiting list, terus tahun depan juga udah kelihatan waiting list. Ada yang waiting listnya 0. Nah, itu kebanyakan kalau nggak salah yang bagian timur, daerah timur. Gitu. Kasihan sekali, berarti mereka jarang sekali ada notaris ya. Artinya sekalinya di sana notaris ada, langsung sukses dia ya, karena kan jarang kan. Banyak sekali terpusat ke dia, Mas, gitu ya, Bu Adin ya. Benar. Betul, makanya ya karena mungkin dianggap terlalu jauh ya, jadi peminatnya masih kurang. Kalau yang daerah ke timur. Artinya mungkin iya. Mestinya orang timur yang sudah punya jasa notaris gitu, punya ilmu notaris, mestinya pulang di sana dong ya, jadi di sana ya. Iya, betul. Contoh yang sukses di Malang kalau Ibu kenal ya, kalau Ibu bilang wilayah timur nih ya. Ya, almarhum ini yang di Suhat juga ya. Ya, itu juga notaris. Ya, itu kan dari PNS bidang hukum ya, kemudian jadi notaris ya. Betul. Benny Bosu. Pak Benny Bosu, betul. Kan sudah almarhum. Almarhum kan dia kalau nggak salah sempat jadi pengacara, Pak. Oh, dari notaris jadi pengacara. Iya. Kalau nggak, kantornya kan juga ada ininya, lawyer. Benny Bosu, betul. Lawyer and firm and partner, firm and partner. Betul. Suka kembali ke Bu Adin, jadi intinya kebanyakan terpusat di Jawa ya untuk para notarisan. Ya, pusat pemerintahannya juga kan adanya di Pulau Jawa kan. Ceritanya Bu Adin kok bisa mau jadi notaris? Kan banyak kan, maaf nih, turunan biasanya kan sukanya kan bisnis ya. Bisnis, betul. Gitu ya. Keluarga besar saya baik dari papa sama mama itu memang pebisnis semuanya. Iya, pasti ya. Pebisnis. Terus generasi papa saya, nah itu baru mulai dia beda jurusan, nggak mengikuti usaha orang tua, nggak meneruskan atau melanjutkan. Nah, dari situ papa bilang, kebetulan kan papa pegawai negeri juga, pegawai negeri sipil, PNS. Nah, papa bilang, mohon maaf, papa pegawai negeri PNS, betul. Maaf sekali lagi nih, papa turunan? Iya, turunan Chinese, betul. Papa mama saya turunan tapi Chinese.
PNS. Betul. Di zaman Orde Baru? Iya ya, benar ya. Iya dong. Benar. Orde Baru, betul. Sudah mengalami. Tahun berapa itu kalau Bapak PNS? Papanya? Berarti saya kurang di bawah 98, sebelum 98 ya? Sebelum 98. Sudah PNS? Sudah. Makanya tadi waktu kita sebelum mulai ini kan saya bilang saya kelas 1 sampai mau naik kelas 4 di Inobonto, Sulawesi Utara. Nah, itu ikut papa saya penempatan di situ gitu, Pak Imam. Terus pindah ke sini. Dan Bu Adin tahu kan bahwa mohon maaf turunan Tionghoa kurang lebih di Orde Baru tuh hampir semuanya tidak PNS. Ya, ini bisa kayaknya dari sepersekian puluhan ribu ya. Betul. Yang menembus, ya, yang nembus loh. Betul. Dulu aja KTP harus tahu peristiwa-peristiwa gitu, tahu nggak Bu? Tahu. KTP-nya tidak boleh nama asli. Ya, harus nama Indonesia harus kan. Nama Indonesia. Ya. Betul. Papa saya kan? Sudah nama Indonesia kok, Pak. Diskriminasi zaman dulu kan gitu ya. Betul Pak Imam. Saya baru tahu nih. Terus setelah itu Papa mulai PNS. Penempatan kan di Inobonto. Ibu rumah tangga. Mama saya ibu rumah tangga. Jadi ya ikut Papa waktu itu. Awalnya nggak di Inobonto, di Bolang Mongondo, Gorontalo, terus terakhir di Inobonto, terus habis itu pindah ke Malang. Gitu. PNS di Malang. PNS di Malang. Maksudnya pindah di Malang. Betul. Biasanya di Malang. Walaupun PNS, Bapak PNS, Ibu walaupun ibu rumah tangga, tapi kan biasanya daerah-daerah bisnisnya itu kan nggak pasti hilang, pasti muncul. Masih ada ya. Minimal buka apa gitu ya, Mama. Waktu saya fokus ini sih anak ya. Ya, sementara dari sejak punya anak sampai dengan kuliah itu benar-benar saya kuliah ya, maksudnya fokus benar-benar sudah ke urusan rumah tangga. Nah, begitu udah saya kuliah yang S2 itu kan lumayan banyak waktu senggang. Yes. Nah, itu di situ saya mulai mencoba usaha kue. Loh, Bu Adin ada saudara berapa? Anak? Saya sendiri. Oh, anak tunggal. Iya, saya sendiri. Suaminya senang nih. Saya sendiri kebetulan satu saja Papa maunya. Papa kalau boleh tahu daerah mana? Daerah aja di Malang tempat tinggalnya. Asalnya dari Semeru, Jalan Semeru. Malang kok, Papa Malang, Mama yang dari Bandung. Oh, Papa Malang, Mama Bandung. Iya, betul. Papa lahir besar di Malang. Jalan Semeru ya, Kota Malang. Jalan Semeru. Oh, Semeru. Ya, betul di situ. Oke. Kayaknya kita bertetangga deh kalau begitu dulu. Oh iya, Pak. Mestinya nanti setelah ini. Bener. Oke. Saya kecilnya di Semeru. Oh. Di Gang Gereja. Oh, di Gang Gereja. Gimana? Bapak mungkin pernah dengar Toko Mini. Aduh. Untung bapak saya sudah almarhum ya. Ini saya tanya mama saya deh. Oke, Toko Mini itu kan agak ke sini betul ada Gang Gereja, terus dia tembus kan kayak tembus letter kan? U gitu kan. Letter U mentok kan nanti di sono. Iya, betul. Terus? Nah, si Toko Mini ini nenek saya. Ya, Papa dulu tinggal di situ, itu kan ada jual pangsit juga enggak itu? Pangsit mie kan ada Toko Mini tembus sampai di lorong gang. Iya. Masuk Gang betul. Gereja, belok kiri, terus nanti tembus itu kan ada toko ya. Betul, itu maksud tokonya. Enggak, tokonya yang nenek saya di depan aja, enggak sampai belakang. Enggak sampai belakang. Mungkin itu yang tetangga. Dulu anak kecil ada namanya Budi atau apa? Oh, enggak kenal, Pak. Agus. Temannya kakak saya kan lebih kenal orang situ kan, saya masih kecil bayi. Walah, Pak. Gang Gereja. Iya. Nanti deh. Pas podcast baru tahu nih. Gak nyangka loh, Pak. Gak nyangka. Oh, Papa di situ. Bu Adin juga besar di situ juga. Oh enggak ya, tadi keliling ya. Iya. Waktu abis dari Sulawesi itu kan pulang ke Malang. Nah, saya sempat tinggal di rumah nenek itu. Terus habis gitu cuman berapa tahun ya? Setahun kalau nggak salah. Terus habis gitu saya pindah ke Tidar waktu itu sudah Papa. Sama Papa. Oh, iya. Kalau dicari tahu ternyata tetanggaan. Iya, ya nggak nyangka ya, Pak ya. Nih. Nanti kita tetangga kenalnya di podcast gitu. Kenalnya pas kita urusan notaris. Iya, betul. Iya. Oke. Itu aja berkat yang ini ya, jadi
ke notaris ini aja. Betul. Jadi Bu Adin sendiri kalau dari SD-nya awalnya di Sulawesi. Kelas 1-nya. Kelas 1 sampai mau naik kelas 4 saya di Sulawesi, terus habis gitu pindah ke sini kan. Pindah ke sini, mungkin Bapak pernah dengar yang tadi di belakang Jalan Semeru ada SD kan? SD, betul. SD Mardiwiata. Nah, saya dulu di situ sampai kelas 6. Oh, itu gang gereja sebelah sana kan SD SMP Mardiwiata. Betul. Ya. Di situ terus habis agak itu ke atas kan itu ya. Ya, benar. Dia sampai ke belakang sih masuknya. Ya, tembus kan. Kayak sekolahnya jalannya kecil padahal nanti gede. Besar gentong ya. Betul, gentong. Terus habis gitu ya saya pindah di Santa Maria, Santo Albertus, terus Brawijaya terakhir, Pak. Oh, Brawijaya. Ya. Tahun berapa itu? 2005 berarti masuknya. Oh, belum otonomi kampus ya? Kenapa, Pak? Belum otonomi kampus kan 2005. Belum. Ya berarti murni UMPTN murni. Iya, betul. Rasain sorry itu saya benar-benar. karena kan sekarang kan sudah ada kelas, ada jalur mandiri lah. Oh iya, zaman saya waktu itu ada. Sudah ada jalur yang negeri yang satu Indonesia ujian sama yang reguler bahasanya mereka waktu itu yang kalau ya sudah diadakan memang khusus yang si UB-nya sendiri kan yang adakan. Nah, dua-duanya saya nyoba itu. Dan? Kan jaga-jaga kan Pak, kalau saya kalau nggak lulus ke sebelahnya, ke yang reguler itu gitu. Ternyata lulus yang Indonesia lulus yang reguler juga lulus. Ya akhirnya reguler saya lepas ya, pilih yang ini aja. Apa ya, SPMB TN kalau nggak salah istilahnya kan ganti-ganti tiap SMPTN tahun. Ya SMPTN. Iya betul. Betul itu Pak. Kecemplung saya. Kecemplung Pak. Itu berarti sarjana hukum. Sarjana hukum. Emang dari awal suka hukum? Papa di PNS bagian hukum? Bukan. Di keluarga saya, baik keluarga mama ataupun papa, nggak ada yang hukum. Benar-benar nggak ada. Jadi waktu itu makanya saya tadi bilang Pak, kecemplung saya ini Pak. Lah kok bisa? Udah kadung kecemplung, kok nanggung ya? Sudah sekalian aja. Kecemplung itu kan biasanya kedorong. Kedorong. Namanya, atau didorong? Enggak. Saya benar-benar kecemplung Pak. Nggak ada yang ngedorong juga. Udah. Tiba-tiba bisa daftar hukum kan pasti ada triggernya. Nggak ada juga sih. Waktu itu kan ujian yang SPMBTN itu kita boleh milih 3. Iya, pilih yang mudah aja gitu. Bener maksudnya. Ya, IPA, IPS, yang ini campuran. Ya. Nah, campuran dulu saya milih kedokteran. Terus yang kedua hukum, yang ketiga ekonomi. Yang satu gagal, otomatis dia langsung yang kedua ini kan, yang hukum. Nah, yang hukum ini keterima ya udah saya jalani aja. Oh, begitu. Betul ya, udah kadung lulus masa nggak saya jalani kan? Ya udah dijalani. Tapi kalau di SMA dulu apa? IPA apa IPS? Oh, SMA IPS. IPS, betul. IPS. Ya masih masuk dong hukum ya. Ya, masih walaupun kalau IPA ke hukum itu yang kadang ya susah kan? Susah ya. Benar susah ya. Saya sih bersyukur aja yang nomor 1 kan. Nggak keterima bisa. Kalau nggak suka kan biasanya kalau dijalani kan jadi apa ya Pak ya, beban terus bakal lama lulusnya. Betul. Gitu. Akhirnya diseriusin bisa akhirnya. Diseriusin bisa. Terus milihnya notaris nggak milih lawyer? Karena gini, papa saya tuh dibilang kalau S1-nya sudah selesai, kamu mau spesialisasi apa? Jangan S1 aja, pasti spesialisasi itu kan pasti lebih dicari orang. Betul. Nah, akhirnya ya udah waktu itu ya itu betul Pak, pilihannya ada 2, notaris atau lawyer, atau ada sih jurusan yang lawyer ini kan M.Hum. M.Hum ini dia nggak selain jadi lawyer, dia bisa jadi dosen, diplomat kayak gitu loh Pak. Akhirnya dipilihlah yang notaris yang maksudnya itu lebih spesifik terus di belakang meja kerjanya, nggak usah yang cari musuh gitu loh Pak. Ya. Terus gitu ya udah makanya karena tadi saya bilang tadi kan Pak udah kecemplung, ya kok nanggung banget cuman setengah kaki, ya udah sekalian aja seluruh badan ambil notaris, ya sudah dijalani. Gitu, Pak. Diseriusin gitu. Jadi lulus ambil S2 ke notariatan. Brawijaya juga. Ya kan sudah ada waktu Brawijaya ke notariatan. Sudah betul Pak. Sudah. Ada teman saya tahun berapa sih gitu ya, 2006 dulu itu yang kena orang Turen ambil notariatan. Oh. Ada yang kenal nggak ya?
Banyak ya yang Orang mahasiswanya. Turen. Turen. Ada yang buka memang di Turen. Dia orang asli Turen tapi dia Hah? ikut sekolah notariatan di Brawijaya. Oh, Ada. berarti angkatan tahun berapa itu Pak? 2006 masuknya. 2006. Oh, 2006. di bawah kakak kelas saya dong. Kakak kelas kakak kelas saya. ya. Saya notaris itu maksudnya S2-nya itu angkatan 2009. Oh, oke. 2009 dia benar-benar kakak kelas nggak ketemu Iya, berarti Pak. nggak ketemu itu 2 Iya. tahun kan ya. 2 Berapa tahun. tahun sih kuliahnya notariatan? 2 tahun. 2 tahun. Betul. Setelah lulus untuk menjadi notaris gimana? Apalagi yang tahapan yang diambil? Pada zaman itu, zaman saya begitu selesai notaris, dia magang terus sama ujian kode etik. Magang selama? Nah, pada zaman saya itu ketentuannya 1 tahun. Terus habis gitu setelah 1 tahun ada perubahan peraturan 2 tahun. Jadi saya 2 tahun magangnya, Pak. Jadi akhirnya magang 2 tahun. Iya, betul. Di notaris yang di notaris mana aja bebas? Waktu itu di notaris mana aja. Kalau sekarang harus notaris yang terdaftar untuk menerima magang. Gitu, sekarang. Tidak semua notaris yang terdaftar menerima magang ya? Betul, karena ada dua syarat kalau misalnya mau jadi notaris yang menerima magang. Dia aktenya harus sampai berapa nomor, terus masa kerjanya kalau nggak salah 2 tahun kalau nggak salah Pak. Masa magang atau masa kerja maksudnya? Masa kerjanya si notaris yang menerima magang. Oh, yang menerima ya. Minimal 2 tahun. Iya, kalau nggak salah 2 tahun Pak. Aktenya harus berapa nomor gitu loh. Ada prasyaratnya itu iya, untuk betul. dia dijadikan tempat magang. Betul. Betul Pak. Emang ada keuntungan buat sebelum kita bicara pihak yang magang nih, yang magang pasti keuntung ya. Bagi yang pihak yang memberi magang itu ada keuntungan buat mereka untuk para yang memberi magang notaris dalam hal ini. Terbantu. Jadi waktu itu saya magang membantu ya istilahnya bos saya ya. Tanpa harus digaji. Kalau waktu itu saya dikasih uang jajan istilahnya, bukan gaji. Iya, artinya jajan. lebih cost untuk notaris saat itu cukup ringan gitu maksudnya, ya, terbantu betul. ya. Waktu itu sih saya nggak mikir. Tidak, iya karena pihak magang nggak mikirin hal itu terlalu berlebihan. Iya, karena yang dibutuhkan adalah ini untuk syarat berikutnya. Iya betul, sama pengalamannya itu Pak. Iya. Betul. Ibarat orang sama seperti kita kuliah kita bayar kan gitu. Yang nggak dibayar nggak apa-apa, malah ini kita nggak dibayar, ini kita nggak bayar loh, kan gitu kesannya. Maksudnya begitu ya. Benar. Betul. Magang mutualis simbiosis ya bagi dua. Betul. Pekerjaannya bos saya terbantu, saya juga belajar gimana ketemu orang, terus administrasi gimana. Jadi notaris itu yang lama-lama open aja kalau ada yang mau pingin magang karena mereka merasa kebantu gitu ya. Iya betul. Pengalamannya Anin, kita masuk pengalamannya Mbak sendiri, ada nggak yang malah bukan kebantu, malah ya gini aja deh, Bu Adin sudah pernah beri magang orang? Enggak. Belum atau enggak belum. Mau atau belum atau belum? Belum. Oh belum. Secara persyarat kan sudah dong, kayaknya sudah lama dong, sudah lebih dari 2 tahun kan? Betul. Saya yang belum mengajukan. Saya kalau dari segi syarat mungkin saya sudah memenuhi pasti. Pak. Sudah memenuhi pasti, tapi saya pribadi tuh belum pede Pak, belum pede untuk saya ini bisa nggak ya jadikan orang ini notaris gitu loh di kemudian hari gitu loh Pak. Jadi ya itu tadi saya belum pede. Kalau boleh tahu Bu Adin sudah berapa tahun? Ini tahun ke-7 saya. Emang jujur ya, saya mengalami sendiri yang Bu Adin melakukan proses notaris di kami sebagai yang menerima jasa dari ibu gitu ya. Iya. Terus terang kalau yang lain kan sudah nama besar ya tetap baik lah, pasti tetap baik. Cuman semuanya di handle back staff dan so far saya lihat Bu Adin semuanya benar-benar memang ada staff tapi semuanya dilayani dengan mandiri, terkesan yang cat. Ya mungkin karena itu ya Pak ya. Saya dari kecil itu kebiasaan nggak tahu, mungkin karena terbawa mama ya. Mama itu orangnya cepet gitu loh Pak. Nggak apa yang bisa dikerjakan saat itu ya sudah saat itu pun dikerjakan. Jadi mungkin karena saya ngelihat mama saya kayak gitu, di waktu saya bekerja pun
kalau ada hal yang bisa dikerjakan bersamaan, kenapa enggak gitu loh Pak? Ada dua kemungkinan biasanya tunggal, semakin kemanja, atau tapi kebanyakan yang termanjakan ya. Termanjakan, saya tidak merasa seperti itu. Mungkin saya salah, saya mohon maaf nih bagi anak tunggal. Tapi ternyata kan tidak, buktinya Bu Adin juga enggak kan biasanya. Ini kalau ini yang terjadi di saya ya Pak ya. Kalau yang di lain lain cerita mungkin ya. Saya sendiri ngerasa memang anak tunggal pandangannya pasti manja ya Pak ya. Tapi selama ini kalau misalnya selama hidup saya sebelum menikah ya Pak ya, kan pasti tinggalnya sama papa. Kalau saya mau sesuatu pasti saya harus ekstra usaha untuk mendapatkan apa yang saya mau. Nggak tinggal Pah, Mah gini langsung dikasih. Wah, nggak ada ceritanya Pak. Pasti saya harus ada apanya ya, usaha untuk supaya saya dapat yang saya mau gitu. Tapi memang dari cara selama saya awal kenal Ibu, terus kami menggunakan menerima jasa saya. Menerima jasa Ibu lah kasar. Gak enak juga ngeluarin kata-kata menggunakan memang ya. Iya, memakai jasa saya dalam bidang penotariatan ini kan, ya. Itu emang sacet-sacet nih. Ya syukurlah kalau Bapak merasakan seperti itu. Terus terang merasakan itu. Jadi dan kaget, anak tunggal ya. Ya, saya anak tunggal Pak. Berarti memang sudah didikannya sacet-sacet. Ibu juga bisa. Sacet-sacet ya, betul. Berarti kembali Ibu sudah 7 tahun. Kira-kira ada pengalaman yang atau pengalaman pas saat Ibu magang dulu deh, ya ada yang unik yang mungkin bosnya orang Jawa bilang keren. Enggak, kebetulan baik-baik. Bos saya itu baik. Bisa di-spill. Berarti siapa nih? Boleh tahu nih? Boleh. Saya dulu magang di Bapak Junjung Handoko. Oh, Pak Junjung. Ya, Pak ya. Kenal, pasti pernah dengar juga. Orangnya baik, humble, terus dia bisa ngasih solusi yang baik, terus kalau misalnya waktu itu kan magang, anak magang kan pasti ya ibaratnya nggak tahu apa-apa ya Pak ya. Semoga Pak Junjung nonton. Ini ada anak magang dulu yang. Terus suatu saat saya konsultasi kan ke Pak Junjung, Pak gimana ini. Terus Pak Junjung itu orangnya nggak langsung ngasih jawaban ini, tapi harus cari dulu jawabannya sendiri. Terus habis gitu baru sampaikan jawaban itu, ayo kita diskusi. Gitu. Jadi si anak magang ini harus cari dulu sendiri jawabannya. Selalu begitu. Jadi kalau misalnya mau ke ruangan konsultasi, jadi kayak tanya jawab Pak jadinya. Pak Junjungnya nggak ngasih langsung jawaban, tapi ngasih mancing dulu, betul. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana, ya ada positifnya juga ya. Jadi saya pun belajar dari pada itu. Akhirnya tidak hanya cuma mendengar jawaban, tapi belajar dulu, cari tahu dulu, kan akhirnya pada kita lebih ngerti jadinya, lebih masuk kan. Betul. Betul. Begitu ceritanya. Ya, selama 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, saya genapi untuk ini ya, sesuai peraturan terbaru waktu itu. Lebih pun sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah 2 tahun, Bu Adin? Setelah 2 tahun, saya ngajukan SK. Terus habis gitu SK turun, saya punya waktu 2 bulan kalau nggak salah, 60 hari untuk segera buka kantor. Peraturannya memang begitu. 20 hari? Bukan, 60 hari. 60 hari, oke. 60 hari. 3 bulan. 3 bulan, betul. Dikasih waktu untuk segera buka kantor. Iya. Kalau sampai 30 hari 60 hari tidak buka kantor? Di situ tertulis SK-nya hangus. Itu jadi harus cepat-cepat ya. Cepat-cepatan. Jadi yang di SWAT ini memang kantor dari dulu di situ. Dari awal di situ saya sampai dengan hari ini. Bu Adin, alamat kantor teman-teman Victorian apabila ada yang nanti akan saya mau nanya buat surat perjanjian pernikahan yang katanya lagi booming. Sewa menyewa dan semuanya. Tidak mahal, terus terang tidak mahal kok. Waduh. Terima kasih Pak Imam. Bisa tunjukin kantor bagi yang mau berhubungan dengan jasa notaris. Lagi-lagi, maksudnya gimana Bu? Perjanjian menikah ada apa sih Bu? Kalau menurut saya booming Pak, karena